kali itu ditanam lah Pak. Tahun berapa itu Pak? Kita tanam ini kemarin di tahun 2017 bulan 6. 2017 bulan 6 ya. Jumpa lagi dengan saya di Tamani Nami Channel. Ya, hari ini kita lagi jalan-jalan ke kebun kurma. Kalau menurut infonya sih, ini kebun kurma pertama ya yang berbuah lebat di Tanah Karo. Nah, ini posisinya di Desa Kutang Baru, Kecamatan Tiganderket, ya tentunya di Kabupaten Karo. Oke, mau lihat kebun kurma tempat ini? Mari ikuti perjalanan saya di tempat ini. Kebun kurma Tanah Karo atau disebut juga kebun kurma Karo berada di Desa Kutang Baru, Kecamatan Tiganderket, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Pemilik kebun kurma ini adalah Bapak Benda Ukur Tarigan. Untuk masuk ke kebun kurma ini, Anda perlu membayar Rp30.000 per orang. Dengan uang masuk sebesar Rp30.000 ini, Anda sudah bisa mengunjungi kebun kurma, kolam renang waterboom, kebun salad, dan kolam pancing yang dikelola oleh pemilik kebun kurma ini. Ya, kita sampai di kebun kurmanya, guys. Ya, ini. Oke, kita lagi coba menjumpai pemilik. Oke, Wak. Oke, terima kasih, Wak. Oke, Wak. Baik guys, saat ini kita udah bersama dengan pengrawat perkebunan ini. Nah, kita akan tanya-tanya bagaimana prosesnya hingga bisa menjadi kebun kurma seperti ini. Nah, kita udah bersama dengan Bapak siapa Pak? Iwan Tarigan. Ada dengan Bapak Iwan Tarigan. Nah, kalau yang pemilik perkebunan ini siapa namanya Pak? Bapak pemilik kebun ini namanya Benda Ukur Tarigan. Benda Ukur Tarigan. Oke. Nah, kalau untuk perkebunan ini sendiri pertama kali itu ditanam lah Pak. Tahun berapa itu Pak? Kita tanam ini kemarin di tahun 2017 bulan 6. 2017 bulan 6 ya. Nah, kalau perkebunan ini luasnya berapa hektar? Ini sekitar hampir 2 hektar. Ini pohonnya semua 200 pohon. Oh, pohon total semua pohon di sini 200 pohon. Iya. Oh, ini apa yang hampir 2 hektar tadi cuman pohon kurma atau ada juga tanaman yang lain? Ini kan kita buat jarak tanamnya di sini 8 kali 8. Oh ya. Jarak tanamnya itu kan luas. Ya, sebelum kemarin ini pohon kurma besar, ya kita tanam pohon naga, kita manfaatkan lahan ini karena Tanah Karo itu begitu subur lahannya. Kalau nggak dimanfaatkan kita merasa rugi. Mubazir Pak ya. Makanya kita tanam naga di tukang sarinya. Untuk jaraknya sendiri memang harus 8 kali 8 Pak ya.
jarak antar kurmanya? Ya, kalau ini kan kemarin sebelum ditanam ini Bapak kan belajar ke Thailand. Oh, Di Thailand iya, itu ditanam jaraknya 7 kali 7 karena di sini tanah karo begitu subur, nanti Iya, iya. pelepahnya begitu panjang, Iya. makanya kita buat jaraknya 8 kali 8. Oh, sampai ke Thailand berarti ya? Iya, Di Thailand belajar. sendiri berarti udah ada ini juga? Iya, di Thailand begitu luas kebun Luas kurma. juga. Oh. Nah, tadi kan sampai ke Thailand itu. Prosesnya sebelum ke Thailand, maksudnya punya ide untuk membuat kebun kurma itu bagaimana itu? Iya, ini prosesnya, Pak? ceritanya ya udah Hmm. jauh ceritanya panjang lebarnya. Hmm. Kita cerita kemarin di tahun 2016 Ya. itu Bapak jalan-jalan ke Timur Tengah ke Israel, Oh. lihat iya, pohon iya, kurma iya. di sana, terus dia pengen menanam. Makanya itu dia liburan lagi ke Thailand, lihat kebun kurma di sana, dia kepingin menanam gitu. Oh, Makanya ada sempat. karena Bapak melihat di Asia Tenggara udah ada, Iya. makanya punya apa namanya? Ada pemikirannya, ada niatan niatnya. supaya buat kurma di Indonesia. gitu Iya, ya. khususnya di Tanah Karo. Kalau di Indonesia sendiri ini kebun kurma pertama atau udah sebelumnya udah ada juga di? Iya, kalau di Indonesia sudah lebar sebetulnya kebun kurma. Oh, udah ada sebelumnya selain di Iya, sini ya. lain Oh. di sini. Tapi Tapi mungkin di kalau Tanah Karo. ini yang apa namanya kebun kurma pertama lah ya. Iya, kalau di Tanah Karo satu-satunya kebun kurma yang berbuah, Yang ataupun di Sumatera Utara satu-satunya kebun kurma yang dikebunkan yang berbuah lebat. Yang iya ya ya. Oke, oke. Nanti ini bibitnya dari mana Pak? Ini kemarin kan Beli langsung atau dia apa namanya buat sendiri gitu? Iya, kemarin gini, Bapak itu belajar ke Thailand cara penanaman dan cara pemasaran buah kurma. Ya. Dia bilang di sana kalau memang bersungguh-sungguh mau menanam kurma, mau dikebunkan, Ya. harus ambil bibitnya dari kultur jaringan. Kenapa dari kultur jaringan? Ya. Karena kalau kultur jaringan, kalau kita tanam 200, bisa 200-nya berbuah. Makanya kemarin diajarinya di sana, ngambilnya ke Inggris bibitnya. Oh, langsung dari Inggris. Iya, dari Inggris kultur jaringan. Nah, ini sendiri apa sih makanan utamanya Ah, kurma ini ini makanan- supaya maksimal lah. Iya, Seperti yang kita lihat di sini guys ya. Banyak apa namanya buah kurmanya. Iya, makanan utamanya itu cuman kita buat di sini pupuk organik itu sejenis kotoran lembu kita fermentasi. Oh. Itulah makanan utamanya. Nah, kalau bisa kamu itu berapa kali dalam Ah. seminggu atau dalam sebulan itu? 1 tahun 3 kali. 1 tahun 3 kali ya. Oh, iya iya iya. Jadi tidak cukup rumit ya, Pak ya. Maksudnya Ya, masih- kalau kami rasa tidak rumit, tapi kalau masih belajar itu Pasti. sangat rumit. namanya belum pernah Pak ya. Iya, namanya pemula ya kan. Nah, kalau misalkan dia sampai berapa lama dia bisa produktif berbuah? Iya, kita belajar ke Madinah. Di Ah. Madinah udah 40 tahun, Wow. dia masih produktif. Masih produktif. Iya. Untuk proses panennya nih guys, kita perlu tahu ya, dalam setahun itu berapa kali bisa maksimal dalam setahun itu berapa kali berbuah? Dia gini, kalau kurma ini yang kita pelajari di sini ini kan kurma di Tanah Karo masih pemula. Ya, ya. Ini yang kita ketahui sudah di sini itu 1 tahun sekali cuma musimnya, tapi dalam 1 tahun itu bertahap dia keluarnya. Contohnya ini kurma kita ada kemarin lahir bunganya tahun 2021 bulan 4, bulan 5, bulan 6. Ya. Itu sudah kita panen bulan 9, bulan 10, bulan 11. Ini yang tinggal buahnya lahir bulan 9. Lahir ini, bulan ini, iya. Pak, yang ini bulan 9 ya? Iya, Pak, ya? ini kalau yang hijau ini bulan 10 lahirnya, Bulan 10. kalau yang kuning ini bulan 9 tahun 2021. Nah, kalau misalkan ini kan beda warna nih Pak. Nah, ini udah masak atau setengah masak atau gimana Pak? Ini yang kuning sudah mengkal, Oh, udah kalau yang mengkal. ini masih muda. Masih muda ya. Oh, kalau dia dinyatakan Bapak sebagai pengelola udah tahu bahwasanya buah itu sudah layak untuk udah matang lah. Itu warnanya warna apa Pak? Ini kalau matangnya nanti warna kuning. Warna kuning. Tetapi yang kita dapatkan di bulan puasa itu kurma yang di dalam kemasan itu kan kurma kering namanya. Kalau Untuk prosesnya bisa sampai bisa dikonsumsi sampai kering itu berapa lama itu Pak? Mulai dari dipanen. Semuanya ini ada tanggal lahirnya. Iya. Dari tanggal lahir itu 6 bulan 2 minggu sudah matang. Setelah matang 50 hari lagi dia pelan-pelan hitam, kering. 50 hari. Iya. Oh, Tetapi harus dia sudah matang baru bisa hitam. baru bisa hitam. Iya, baru bisa kurma kering.
Jadi ceritanya dikeringkan di pohonnya sendiri ya, Ya, Pak ya? kita biarkan di pohon aja Oh, pun bisa kering. gitu. Karena di sini kita kan untuk pengunjung, kita biarkan kering di pohon. Ya, Sekaligus bisa enak. juga yang pengunjung bisa lihat ya Pak. Iya. Pak, saya mau tahu nih, kalau udah ada nggak yang beli rumahnya? Itu ya, biar tahu kalau- digas tuh. Nah, ini kan kemarin di tahun 2021 itu berbuah sekitar 135 pohon. 135 pohon. Ini- Menghasilkan berapa kilo Pak? Ya, memang panennya bertahap. Dari 135 pohon itu sekitar 2,5 ton lah yang kita panen. Wow. Setengah ya. Iya. Nah kalau pemasarannya Pak, sekarang kalau pemasarannya itu lebih banyak kemana Pak? Langsung ke Medan atau ke Jakarta gitu maksud saya? Untuk sementara ini kan ini kebun kurma yang di Tanah Karo itu untuk Masih perdana. pengunjung. Oh, Kita jadikan agrowisata sebabnya di Sumatera Utara masih satu-satunya kita yang berbuah lebat. Dan makanya kita tarik pengunjungnya. Untuk sementara ini kita jual untuk pengunjung aja. Untuk pengunjung. Nah per kilonya itu jual per kilo atau per biji atau gimana Pak? 1 kilonya kalau yang kuning ini 200.000, kalau yang hijau 250.000 1 kilonya. Oh yang muda seperti ini juga udah bisa dibeli Pak? Iya. oh, itu kalau nggak salah untuk program hamil ya, Iya, Pak ya? ini untuk bagi pasangan suami istri yang belum mempunyai keturunan, sudah lama menikah, inilah konsumsi supaya kata dokternya untuk menyuburkan. Iya. Sekilo tadi berapa yang muda Pak? Kalau yang hijau ini 1 kilonya 250.000. 250 guys ya, bagi yang minat ya silakan langsung dihubungi Pak Iwan. Iya. Kalau untuk sementara ini kalau ada yang butuh kurma muda ataupun kurma segar, ya harus datang kemari soalnya stok kita nggak ada lagi, nggak banyak. Kalau untuk kurma muda ini yang datang kemari baru. Terima kasih banyak untuk Pak Iwannya untuk Iya. sudah bersedia untuk kami tanya-tanya, dan harapannya juga masyarakat Tanah Karo berbangga karena kita punya perkebunan yang bisa kita lihat lain daripada yang lain. Iya. Terima kasih Iya. banyak ya. Oke. Terima kasih Pak Iwan. Ya, makasih. Ini pohon naganya lagi berbunga guys. Nah inilah dia, kalau sudah berbunga seperti ini, ya tanda-tandanya tidak lama lagi akan berbuah pastinya.
Bagaimana guys? Penasaran dengan kebun kurma di tempat ini? Ya, silahkan berkunjung ke tempat ini. Tepatnya di Desa Kutam Baru, Kecamatan Piding Berket, Kabupaten Karo. Nah, kalau teman-teman tidak tahu arahnya, silahkan cek di Google Maps. Ya, nantikan video saya berikutnya. Tetap jaga kesehatan. Mujiwas.